Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana dari 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi pada hakikatnya merupakan teks yang menjelaskan proses, atau teks eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan proses atau alasan sesuatu dapat terjadi, bisa berupa peristiwa, alam, sosial, ataupun budaya. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada tiga, yaitu pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum yakni bagian teks eksplanasi yang berisi mengenalkan penjelasan secara umum fenomena yang dibahas. Kedua, ada deretan penjelasan, yakni berisi mengenai fenomena sebab akibat yang ditimbulkan dari sesuatu yang dibahas. Tiga, interpretasi merupakan simpulan yang berisi solusi yang untuk mengatasi permasalahan atau himbauan maupun manfaat dari suatu fenomena. Interpretasi ini bisa ditambahkan atau tidak ya. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, bertujuan untuk memberikan informasi, pengertian, dan pengetahuan. Yang kedua, teks eksplanasi bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Ketiga, teks eksplanasi disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Nomor 4, teks eksplanasi umumnya disajikan dengan menggunakan susunan logis. Dan jangan lupa, teks eksplanasi harus ditulis berdasarkan kaidah teks baku yang mencakup ejaan, tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, dan keterpaduan pendapat. Jangan lupa ya. Selanjutnya, ada fungsi teks eksplanasi. Fungsi teks eksplanasi ada 4, yaitu pertama, memaparkan proses, yang kedua, memaparkan alasan, ketiga, memaparkan akibat, keempat, memaparkan solusi. Kalau mau lihat contohnya, lihat selanjut ini ya. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja, tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat yang tertentu saja. Seperti pada batas plat Pasifik, tempat ini dikenal dengan lingkaran api sehingga banyak terjadi gunung berapi. Nah, itu dia contohnya. Udah pada ngerti kan? Oke, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.